Selamat datang di Deep Talk, obrolan tentang inspirasi, motivasi, dan edukasi. Do you want to know more? Stay tuned on Deep Talk. Kembali lagi di Deep Talk. Proker ini merupakan salah satu program kerja dari Kementerian Advokasi dan Jaring Masyarakat di BEM UNER 2021. Alhamdulillah saya di sini sebagai menteri. Perkenalan juga saya Luki Diamond sebagai menteri. Saya juga dari angkatan 2018 di Fakultas Hukum, Mas. Ini kita kedatangan satu narasumber hebat yaitu mungkin bisa diperkenalkan sendiri, Mas. Ini sebagai Mas Lukman, monggo, Mas. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Luki. Ini diundang kita malam-malam ke sini ya. Iya, Mas. Jadi kita lebih fokus ini ya untuk bikin satu podcast yang tidak hanya sekedar podcast tapi menginspirasi begitu. Iya, ya, betul, Mas. Betul. Semoga kita bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Oke, perkenalkan teman-teman semua. Nama saya Lukman Imar Paung, atau bisa dipanggil Lukman atau Limar, terserah. Saya juga di sini sebagai founder dari Legal Hub Indonesia. Terima kasih sudah diundang. Iya, siap. Ini juga mungkin ada cocokologi ini, Mas. Ini dari Mas Lukman ini ada marga Bataknya juga ya kan. Saya juga ada marga Bataknya. Enggak marga juga sih, tapi dari ibu saya juga Batak juga, Mas. Itu orang juga. Ini kayaknya cocok banget ini ya kan untuk narasumber. Ras. Kalau biasanya kalau di rumah saya untuk lo guys sendiri kayak kau itu, Mas. Gimana kau nih ya kan? Udah makan apa belum kau nih? Udah gitu. Makan sana teriak-teriak kayak gitu ya kan, Mas. Ya, itu kan ciri khas ya. Ciri khas sih, Mas. Enaknya gitu, apalagi kalau dari saya kan mungkin pendatang juga di Madiun. Itu di Madiun pendatang juga, Mas. Jadinya bener-bener di Madiun kan mungkin ya masih di desa kan kanan kiri masih seduluran, depan belakang masih adik kakak. Tapi lahir di mana? Lahir di Madiun. Oh, lahir di Madiun sama gitu ya. Pecah-pecah semuanya, Mas. Bapak di Surabaya, mama di Medan, saya di Madiun, kakak di Malang, adik saya di Madiun. Kalau saya lahirnya di Jombang, Mas. Oh, di Jombang. Iya. Wah, kota pesantren nih, Mas. Oh, kota pesantren. Dulu SMA-nya pesantren, Mas? Apa? Pesantren SMA. Oh, enggak. Soalnya teman-teman saya tuh banyak banget yang SMA itu lari ke Darul Ulum ya kan, SMP juga ke Darul Ulum, ke Jombang. Oh iya. Numpang lahir aja di sana. Numpang lahir aja. Untuk hidup di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Oh. Ya di sini aja lah. Oh, di daerah. Oh, Jabodetabeknya Jawa Timur. Okay. Oh ya, ini terkait juga Mas Lukman sebagai alumni UNER juga, karena di Talk ini kan diskusi para tamu Erlangga, proker ini ingin mengundang para alumni UNER yang sekiranya sekarang itu mengarah ke membuka lahan pekerjaan. Kan tentunya sebagai mahasiswa juga banyak orang-orang yang mindsetnya itu lulus CPNS, udah lulus cari kerja, udah. Nah ini pengen diskusi, ini pengen memotivasi sekiranya mahasiswa ini mempunyai suatu dogmatika tentang sekiranya aku akan membuka lahan pekerjaan gitu, Mas. Kan bahkan jarang banget kan untuk orang-orang yang berpikiran seperti itu. Nah kalau semisal gini, Mas, waktu kuliahnya sampean itu gimana sih, Mas? Kok sampai mungkin ada apa ya, Mas? Ada pemikiran kayak gitu gimana? Apakah mungkin sorry ya, Mas, ya, dalam arti nggak semua mahasiswa kan punya pikiran yang revolusioner yang mungkin bisa bikin suatu lahan pekerjaan. Itu gimana, Mas, prosesnya? Jadi gini, Mas, sebetulnya konsepnya kalau kita bicara tentang pengusaha itu ujung-ujungnya dua. Gimana? Jadi ada yang by design, ada yang by nasib. Oh iya. Ada yang aji mumpung, ada yang berniat gitu ya, Mas. Ya kalau by design gitu kan, kalau by design ya artinya memang kita sudah didesain untuk fokus menjadi pengusaha gitu. Kita dididik dari kecil misalkan sama orang tua, sama lingkungan ataupun sekolah-sekolahnya yang ada di sana. Yeah. Tapi ada juga sebagian besar orang yang jadi pengusaha itu karena nasib. Nasib. Oh, karena salah satunya ngelamar kerja nggak diterima gitu kan. Akhirnya dia bikin kecil-kecilan, toh alhamdulillah ternyata bisa buka lah. Iya, bisa gitu. Berarti hitungannya dari kuliah sampean masih belum kepikiran tuh, Mas, kalau misalnya mau buka suatu platform gitu. Enggak, jadi platform ini sebetulnya bukan bisnis pertama saya. Oh, bukan. Bukan. Iya. Jadi bisnis di
Legal Hub ini, PT Media Bangga ini adalah bisnis yang kesekian. Oh, bisnis kesekian. Kesekian. Yang sebelum-sebelumnya udah bangkrut. Oh, gimana Mas kok bangkrut semua? Itu gimana? Ada berapa langkah itu Mas? Enggak gini ya. Jadi gini Mas, pertama kali itu kan saya kuliah di FISIP, Universitas Airlangga, Sosial Ilmu Politik. Itu yang kalau masuk di UNER itu yang paling pojok. Iya. Tetanggaan sama FIB. Oh iya. Tapi pasti lebih apa? Iya, tahu. Yang oren nih Mas, yang oren. Kampus oren. Gitu ya. Nah, di situ memang kita tidak diajarkan untuk vocational skill. Ada beberapa yang memang itu bisa kita tekuni sehingga menjadi profesi. Tapi mayoritas kurikulum dan lain-lain itu kita memang dididik untuk menjadi orang yang berkembang dan bisa menjadi agent yang memberikan sumbangsi untuk masyarakat gitu. Nah, kebetulan ketika berproses di kuliah itu teman-teman saya itu adalah orang-orang yang turut menginspirasi saya. Oh, gitu. By lingkungan juga by ya. Lingkungan. Jadi mereka itu sebenarnya dari kecil mereka udah dididik sebagai pengusaha gitu sama bapaknya untuk meneruskan bisnis. Nah, saya kebetulan bersosialisasinya dengan mereka ini. Gitu. Jadi tahu dasarnya gimana gitu. Kita ketemunya di satu organisasi gitu, di himpunan. Nah, teman-teman saya ini mendidik bagaimana seorang itu bisa punya mindset yang paham akan potensi, paham akan kesempatan dan bisa memanfaatkan kesempatan itu menjadi hal-hal yang executable gitu. Jadi yang bisa dieksekusi. Oh, jadi yang sekiranya lebih konkret gitu ya Mas ya. Betul. Oh, berarti segini tadi saya juga paham bahwasannya cuma lingkungan aja, bukan arti cuma ya Mas ya. Tapi apakah sekedar lingkungan itu mungkin tanpa ada lingkup yang baru seperti himpunan gitu, di himpunan tuh dipakai nggak sih Mas? Itu gini Mas, itu kita dapatkan by proses ya selama kita kuliah, kita berorganisasi dan lain-lain. Nah, kebetulan kalau di FISIP itu Mas, kita masuk pertama kali, ospeknya aja sudah diminta untuk berlatih negosiasi. Pertama kali itu waktu ospek. Iya, negosiasi demo ya biasanya lewat fakultas hukum. Oh iya itu tahu ya. Kadang-kadang enggak. Iya. Itu tahu ya. Oh, jadi kalau FISIP lagi ospek itu pasti ada demonya. Pasti ada demonya. Dan itu yang kita lewatin fakultas hukum itu. Oh iya. Oh, berarti itu negosiasi dalam konteks audiensi gitu ya Mas. Iya. Nah, dan communication skill itu adalah modal pertama yang kita harus punya untuk bisa jadi masuk ke ranah entrepreneur itu. Oh. Gitu. Nah, selain itu modal-modal yang lain ya kita dapat dari proses dan juga belajar. Dari proses juga. Tapi ada lain-lain nggak Mas? Kan apakah yang sampean dapatkan ini terkait proses tadi itu apakah cuma di kuliah? Kan kalau menurut saya Mas, teori saya itu ada kayak anak-anak mungkin ada yang fokus mungkin lomba aja, ada yang fokus akademik aja, ada yang fokus organisasi aja, ada juga yang sekiranya 3 ini campur dan itu mungkin otaknya high level lah ya. Sampean dulu fokusnya di mana Mas? Saya dulu fokus di kuliah juga, cuman saya sempat berhenti kuliah 1 tahun. Bukan berhenti kuliah karena apa? Kita bolos aja. Oh iya. 1 tahun gitu ya, waktu kita sibuk-sibuknya organisasi. Nah, untungnya Mas dosen di FISIP itu baik-baik sekali. Oh. Jadi ya masih bisa toleran lulus lah. Toleran. Oh iya, toleran lah. Oh ya. Meskipun 5 tahun. Gitu. Nah, di ilmu politik itu kami banyak diajarkan berbagai macam hal, Mas. Ada itu bicara tentang demokrasi, bicara tentang negara, bicara tentang hukum, bicara tentang penelitian. Tapi yang paling saya ingat dan saya coba terapkan itu adalah salah satunya marketing politik. Marketing politik. Jadi marketing politik itu ilmu supaya orang-orang ini tahu dan sepakat tentang ide yang kita bawa. Oh, jadi kalau marketing biasa itu outputnya produk atau jasa. Jadi suatu produk. Iya, kalau marketing politik ini outputnya adalah ini. Suatu kesepakatan. Bukan gimana? Marketing politik ini outputnya itu adalah orang mau memilih kita atau mau sepakat dengan kita untuk percaya tentang ide-ide kita. Oh, ya.
ya. Berarti kita membawa suatu gagasan. Ini gimana caranya buat gagasanku ini sekiranya kayak ada pendukungnya gitu Mas ya. Diterima banyak orang. Oh ya. Ini nggak banyak orang yang tahu juga ya kan. Ada marketing politik yang saya tahu marketing ya mungkin marketing di bisnis di perusahaan-perusahaan kayak gitu. Tapi itu apakah nilai marketing politik itu ada sampai sekarang Mas dan diimplementasikan juga sama sampean? Itu kita implementasikan Mas, karena dalam bisnis itu faktor yang pertama kali menjadi problem adalah bagaimana kita branding atau jualan gitu ya, selling. Marketing politik itu mencakup banyak hal itu. Gitu. Nah itulah yang pertama kali kita pakai ilmunya yang bisa kita implementasikan selama kita kuliah di 5 tahun, itu ilmu yang kepake. Nah, tapi kan ada juga yang mungkin fokus tertentu juga ya Mas ya. Tapi dari perkuliahan itu mungkin ada basisnya dikasih pemikiran kayak gitu kan, tapi tentunya dari mungkin sampean juga perlu mengimplementasikan nilai ini Mas waktu kuliah itu di mana Mas? Apakah mungkin dari teman-teman juga apa gimana? Jadi ini gini Mas, waktu kita kuliah itu kan sebenarnya kita nggak hanya sibuk belajar aja. Kita sibuk organisasi, kita sibuk untuk handle berbagai project gitu ya. Nah di situ juga memberikan input kita sebenarnya ilmu-ilmu apa sih yang sangat implementatif gitu, sehingga kita bisa manfaatkan untuk kepentingan apapun. Contoh misalkan saat ini kita butuhnya adalah bisnis ya, kita manfaatkannya belajar dari ilmu-ilmu yang tadi. Sebenarnya gitu. Semua itu cuma jadi bekal ya, jadi bekal buat melangkah ke lebih depan. Betul. Ya Mas ya. Karena ini Mas, kalau ini guyonan ya, bercandaannya anak-anak ilmu politik itu kita lowongan kerjanya bukanya per 5 tahun loh Mas. Kok gimana Mas? Iya, caleg itu. Bursanya di situ ya Mas. Itu pun yang nyalon orang insinyur. Oh iya benar. Mantan purnawirawan. Akhirnya ya kita tim sukses aja lah. Oh iya di balik layar aja lah. Bukan di depan layar. Oh iya juga, benar juga ya Mas ya. Tapi saya juga kepo ini Mas. Apakah dari anak-anak politik itu mungkin kayak semisal saya dihukum kan ada juga mungkin orang-orang yang pengen jadi hakim, jadi jaksa, semuanya ke arah hukum lah semua yang ke arah entrepreneur tuh yang di luar hukum tuh susah banget anak-anak kayak gitu. Nah, apakah di ilmu politik itu harus mungkin kamu nanti dididik jadi politikus? Apakah pas jadi politikus pengaruh politik apa gimana itu? Enggak. Kita dididik untuk bagaimana menjadi individu-individu yang mampu beradaptasi dan juga mampu eksis begitu. Mampu eksis atas banyak perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat gitu sih. Jadi itu Mas. Lalu setelah lulus ilmu politik itu, saya di sini belajar sedikit-sedikit tentang hukum. Nah, itu makanya kenapa saya sampai bikin menginisiasi yang namanya platform Legal Hub itu. Iya sih Mas, sebenarnya kan pendidikan hukum juga kan cuma ada di kuliah. Untuk pendidikan di SMP, SMA itu kan juga nggak ada. Itu sih Mas menurutku minusnya kayak gitu lah. Gimana Mas, kok semisal kok sampean kok pengen dihukum, dalam arti pengen belajar hukumnya, itu kenapa Mas? Itu Mas, by nasib itu. Oh by nasib. Oh ya. Jadi gini, dulu sebelum saya masuk di Legal Hub ini, saya menginisiasi Legal Hub, saya tuh banyak bikin bisnis. Salah satunya distribusi jam gitu ya. Lalu kita bikin saya punya startup juga dulu, bikin sama teman-teman itu semacam platformnya semacam Alibaba tapi komoditi. Gitu. Iya. Itu tahu. Itu bangkrut nih. Terus pernah juga bikin IO event organizer. Betul, yang bergerak di bidang seminar-seminar ekspor impor. Begitu. Oh iya. Nah itu banyak yang gagal Mas. Nah gagalnya itu adalah karena salah satunya adalah kita tidak paham bisnis proses, dan yang paling fatal adalah kita tidak paham hukum. Oh paham. Iya, jadi kalau kita bikin bisnis itu ya udah kita bikin bisnis aja, ngobrol ya kan konsepnya gimana, kita nggak cantumin tuh hitam di atas putih. Nah kita nggak tahu tuh bahwa di bagi-bagiannya gimana. Betul.
itu kita nggak tahu tuh bahwa di dalam bisnis itu ada yang namanya perizinan, legalitas dan kontrak dan lain-lain. Kontrak gitu kan. Nah, karena itu akhirnya banyaklah kita gulung tikar, rugi ya, bahasanya ya ketipu dan lain-lain gitu lah. Sampai habis tuh ya kan. Nah, lalu ada nih dulu mantan guru juga. Mantan guru. Ada senior juga Mas Dito, Bu Dr. Hesti itu ngajak saya lah bergabung di Jim the School of Law and Government Surabaya. Tahu ya. Ya kapan hari kan kita bikin pelatihan di hukum ya. Iya. Oh jadi ketemu sama mungkin guru-guru tadi buat sekiranya ingin membuka startup baru gitu Mas? Bukan, saya diminta untuk join jadi bagian dari timnya Jim the School Surabaya. Wah. Itu pertama kalinya, saya belajar hukum di situ. Nah ini buat teman-teman mahasiswa juga yang sekiranya pengen membuka suatu badan usaha apa gitu, suatu platform lah ya. Ternyata dari pengalaman juga dari Mas Lukman dijelaskan bahwasannya penting loh hitam di atas putih. Walaupun teman juga kan nggak bisa juga tek-tekannya, oh kamu ini kan juga susah. Kalau misal nggak ada hitam bagian putih kan udah jelas kayak gitu mana. Iya. Kita nggak tahu tuh kan, misalkan kalau nggak ada hitam di atas putih, nah ini nanti kedepannya kayak gimana, pembagiannya kayak gimana. Ada hard feeling masing-masing, ada pikiran orang masing-masing. Oh ya, tapi pernah nggak sih mencoba buat berdiri sendiri gitu Mas? Dulu pernah yang distributor itu jam itu. Waktu masih mahasiswa semester berapa ya? Semester 7 atau berapa? Semester 7 ya. Semester 7. Betul. Oh, itu sendiri lah ya Mas ya. Itu sendiri. Jalan tapi ya Mas. Jalan lumayan. Ya, lumayan. Itu tapi kalau dulu masih muda kan kita bikin hura-hura. Sekarang masih muda juga Mas. Tapi ini mungkin ada teman-teman yang pengen tahu ini sebenarnya dari final produknya sampean ini Legal Hub itu apa sih Mas? Oh mungkin dari namanya ada legal, apakah itu bergerak di bidang hukum, tapi sebenarnya itu platform tentang apa? Jadi gini Mas, awalnya itu kan saya di Jim the School of Law and Government sampai saat ini. Saya di situ sebagai dulu marketing, sekarang udah jadi manajer teknis begitu ya. Kita coba untuk bagaimana sih membesarkan pendidikan hukum. Dari situ saya belajar. Ternyata hukum ini gila banget loh. Keren banget loh. Gimana? Percaya nggak percaya Mas? Iya gimana Mas? Kalau kita anak ilmu politik ya, misalkan lulusan ilmu politik, bikin political opinion Mas. Bikin political opinion, itu dapatnya apa? Apa dapatnya Mas? Ya kalau nggak haters ya ini. Ya. Tapi kalau orang hukum bikin legal opinion, pasti jelasnya. Berapa tuh? Ya, artinya memang di sini hukum itu adalah bidang yang menjadi satu atas semua bidang gitu. Kedokteran bingkainya juga hukum. Iya, bisnis kan? Juga kesehatan hukum. Bisnis. Enggak ada loh yang kita sehari-hari itu enggak bersentuhan dengan bisnis. Iya, benar juga. Kalau orang-orang yang lulusan ilmu hukum ini dia aware banget dengan dengan kesempatan. Itu keren banget loh. Nggak ada orang yang namanya anak hukum lulus bingung cari kerja. Nggak ada Mas. Ada Mas. Harusnya nggak ada. Seharusnya nggak ada. Tapi kan mungkin karena personnya aja ya kan. Harusnya nggak ada. Karena memang kita misalkan lulus sebagai sarjana hukum itu kita bisa berkontribusi di mana saja dan itu sangat dihargai. Dan dimanapun. Dibutuhkan dimanapun. Walaupun ada tempo waktunya Mas, atau mungkin 2030, 2040 masih dipakai orang. Pasti. Kita bahkan di dunia digital sendiri itu sekarang landasannya ya tetap di hukumnya itu gitu, di regulasinya gitu. Nah itu yang saya pelajari Mas. Ya, banyak saya belajar, saya geser slide gitu. Yang tugas saya dulu awal kalau ada pelatihan dan lain-lain di Jim the School, itu tugas saya geserin slide-nya Prof. Itu. Operator. Ya operator ya kan, di situ belajar juga. Prof Yuda, Prof Bas, Prof Bas,
Prof Sogar Simamora. Oh, Prof Sogar juga. Wah. Prof Isna ini. Oh, Prof Isna ini juga, Mas. Wah. Iya. Saya geserin slide-slide-nya beliau. Tapi kalau Prof Is kan dia pakai iPad ini. Nah, itu di situ saya banyak belajar. Oh, ternyata memang hukum itu meliputi seluruh aspek aktivitas kita dan tidak ada yang bisa terlepas. Iya sih, Mas. Bisa mencakup semua hal juga, dan juga Indonesia kan juga negara hukum kan, nggak bisa kalau dalam arti kita bergerak dalam konteks ya tanpa hukum nggak bisa. Untuk podcast ini pun kan juga mungkin ada suatu perizinan, ada kayak juga mungkin peminjaman dan lain-lain. Betul. Nah, itu Legal Hub bergerak di bidang itu, Mas. Nah, itu gini, Mas, ceritanya. Jadi Legal Hub ini itu bagian dari salah satu solusi kami, gitu ya. Karena melihat awalnya dulu kita bikin marketplace nih. Oh, marketplace. Iya, Oke. Karena gini, kalau kita misalkan butuh bantuan hukum nih, butuh bantuan hukum atau butuh sesuatu tentang hukum, konsultasi atau pendampingan, kita nggak tahu tuh carinya di mana gitu kan. Oh iya, benar. Karena kode etiknya pun nggak boleh. Oh iya, benar. Untuk branding, untuk jualan, bener, karena kan bener. profesi hukum itu kan officium nobile. Gitu. Iya, oh iya. Oh, berarti ini sama. Dikit nih. Oh, sama. Berarti ini sama kayak LBH gitu, Mas. Enggak beda juga. Enggak. Nah, dari situlah bahwa akhirnya gini, Mas. Masyarakat yang butuh konsultasi sama pendampingan hukum, dia tidak tahu tempat untuk mencarinya itu di mana. Oh gitu. Iya ya, Contoh, sosialisasinya kurang. Betul. Contoh, Mas tahu kasus yang KPI? Tahu. Yang pelecehan seksual itu. Yes, yang laki-laki. Dia nggak tahu loh cari mau kemana, pendampingan di mana, di LBH ini dia nggak. Akhirnya dia apa? Lewat platformnya apa? Sosial media. Iya. Gitu loh. Berjalan sendiri juga. Akhirnya di situ saya bukan bilang bahwa platform sosial media itu platform yang tidak tepat ya untuk mencari konsultasi atau pendampingan, tetapi akhirnya mengakibatkan apa ya? Mengakibatkan kegaduhan. Iya, benar. Dan malah mungkin privasi orang yang punya ini, yang punya masalah ini, ini malah kebuka semuanya. Iya dong. Oh. Padahal kan dalam penanganan hukum itu kan juga ada istilah yang namanya restoratif justice. Iya, benar. Tidak hanya bicara tentang pelakunya, korbannya juga harus ditangani kan begitu. Nah, ini satu platform yang sangat tidak spesifik. Oh, tidak spesifik. Nah, Oke. pemikiran kita dulu gitu. Nah, sehingga kita coba untuk bikin satu platform yang spesifik untuk supaya orang itu dapat berjejaring dengan para praktisi hukum. Gitu. Awalnya kita mikirnya marketplace, tapi ini tidak boleh. Karena tidak boleh marketplace karena praktisi hukum itu adalah satu profesi yang terhormat begitu kan. Karena dia sangat berjasa begitu, misalkan untuk membantu orang, mendampingi orang dan lain-lain. Nah, akhirnya kita pivot beralih bahwa Legal Hub ini bukan satu platform marketplace, tapi satu platform yang bisa berjejaring untuk konsultasi dan pendampingan gitu ya dengan para praktisi hukum. Oh, berarti sebagai menjembatani kepada mungkin orang-orang yang konsultan hukum seperti itu. Kita memberikan wadah. Iya. Oh. Ini wadah nih, ada praktisi hukum di sini, silakan Anda berjejaring. Paham. Menjembatani. Kalau menjembatani artinya kan kita ada barrier. Gitu. Iya. Kalau mau ketemu dia lewat saya dulu nih. Iya, benar. Gitu kan? Ini berarti cuman ini saya ada wadah ini. Kalau semisal ada masalah apapun kesini aja. Oh. Nah, cuman itu kita baru mau launching di awal Januari ini. Oh, mau launching ini? Iya, di awal Januari ini. Kita sebenarnya prototipenya sudah dari lama, Mas. 2020, 2021 itu kita prototyping. Cuman memang ternyata untuk bikin satu platform itu nggak mudah. Karena memang saya ilmu politik ya, bukan informasi. Iya. Itu nggak mudah. Ini menarik juga platformnya ini. Saya juga baru kepikiran terkait banyak juga orang-orang yang nggak tahu tentang sosialisasi hukum itu gimana, alurnya kayak gimana, mungkin untuk ke polisinya bagaimana, pelaporannya bagaimana, tindakan yang dilakukan itu bagaimana. Ini platform yang sangat menarik karena ini memberikan wadah kepada orang-orang yang sekiranya nggak tahu ini biar dia tahu gitu ya, Mas ya. Betul. Biar orang-orang itu paham. Ini termasuk membantu profesi mungkin orang-orang hukum juga, dalam arti
memberi wadah itu juga penting ternyata. Betul. Karena gini Mas, ini sebenarnya kita lebih memfokuskan untuk keterlibatan semua praktisi hukum. Tetapi kita juga berupaya untuk tidak hanya praktisi hukum yang terlibat, tetapi teman-teman mahasiswa nih. Nah, itu bisa membantu di situ. Oh, magang gitu ya Mas ya. Bukan Seperti artinya ikut menjadi user praktisi di platform itu gitu kan. Karena ternyata Mas, by research perbandingan antara profesi hukum, bicara kita tentang lawyer ya, di Indonesia dengan jumlah penduduk itu kita perbandingannya kecil, jauh banget tuh daripada Amerika atau mana itu, negara-negara lain. Saya pernah riset, cari datanya. Ternyata misalkan nih di Amerika itu 1:100 misalkan. Nah kalau di Indonesia satu lawyer itu 1.000. Bayangkan berapa permasalahan orang yang tidak tersentuh karena adanya kesenjangan itu. Gitu. Dari kuantitas kayak gitu juga susah juga ya Mas ya. Betul. Tapi saya tanya ini Mas, apakah nanti metodenya memberi wadah itu kayak gimana Mas? Apakah mungkin ada pelaporan atau tiba-tiba datang aja apa gimana itu? Jadi kalau kami akan masuk di ranah wadah digital ya, platform digital. Jadi tinggal orang-orang itu bisa download di apps kita, login di situ, entah di situ perannya sebagai praktisi hukum atau sebagai user masyarakat gitu ya, atau bisa korporasi dan lain-lain. Nah disitulah mereka silakan berjejaring gitu. Sampaikan di situ keperluanmu apa yang perlu kalian konsultasikan, dan insya Allah banyak lawyer-lawyer yang baik-baik itu akan membantu kalian. Tapi sebenarnya tidak hanya lawyer sih, ada notaris, ada mediator, ada legal auditor. Sebenarnya ada sub bidang yang lain nih Mas ya. Dalam arti ya nggak dalam konteks yang masalah pidana terus, nggak. Ada yang bisnis juga, ada yang mungkin pemerintah juga ada. Berarti ini kayak apakah ini platform pertama kayak gini Mas, atau mungkin ada platform yang lain? Sebetulnya kalau yang dengan konsep seperti ini kita platform pertama Mas. Karena platform-platform yang lain itu mereka lebih seperti marketplace, menjual. Iya, artinya ini loh praktisi hukum, kalau kalian pakai jasanya silakan bayar di saya. Iya, benar. Kalau kita enggak, ini wadah. Berarti silakan. Pure wadah gitu ya Mas. Wah, keren banget sih ini Mas. Karena kasihan loh Mas, orang-orang pada faktanya adalah di Indonesia itu banyak yang tidak mengerti hukum Mas. Iya. Makanya kalau salah satu yang guru favorit saya ini Prof Is gitu ya, Prof Yuda, dia bilang, kapan kalian pertama kali bikin kontrak? Berapa hari kalian bikin kontrak? Misalkan, oh saya belum hari ini. Salah. Padahal Anda beli makanan di depan itu kontrak gitu. Itu udah kontrak. Meskipun tidak tertulis gitu. Jadi apa yang kita lakukan sehari-hari itu full dengan aktivitas hukum sebenarnya. Nah ini kan yang nggak tahu orang. Iya. Dianggap kita ngambil barang di depan gitu ya, kita ambil aja misalkan. Dia nggak tahu konsekuensinya kan. Benar. Maka dari itu juga ada banyak banget orang-orang yang karena kepaksa kemiskinan ngelakuin hal-hal yang mereka nggak tahu juga. Nah, ada satu paradoks Mas. Gimana? Jadi hukum di Indonesia ini hukumnya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah ini saya rasa kurang tepat. Oh gimana Mas? Kurang tepat, karena sebetulnya bukan hukumnya yang salah. Karena gini, yang orang atas-atas itu koneksinya dengan para praktisi hukum mereka tidak terbatas. Misalkan saya pejabat nih, saya korupsi nih, ya saya tinggal panggil aja. Doktor gitu, profesor. Iya gitu. kan, lawyer-lawyer yang papan yang atas top-top itu gitu kan, ya. yang top-top kan. Iya benar juga sih Mas. Tapi kalau orang yang nggak tahu, nggak punya akses ke sana gimana? Nggak tahu mau kemana juga. Paling didampingi LSM loh Mas, bukan LBH loh. Iya. Didampingi ormas kalian nih. Iya. Jadi sebenarnya bukan hukum kita yang rusak, tetapi memang oknumnya. Bukan oknumnya. Ada ketimpangan koneksi jejaring itu antara satu orang dengan orang yang lain atas akses ke praktisi hukum, ke pendamping hukum itu. Berarti gitu. Kualitas koneksinya yang berbeda. Tapi hukum nggak melihat itu juga. Sebenarnya untuk secara praktik ya Mas ya. Dan
Oh, saya bisa sharing juga sih Mas. Saya magang juga di UKBH kan, unit konsultan dan bantuan hukum UNER. Itu juga saya miris sekali Mas. Ada beberapa klien yang mereka sebenarnya nggak tahu mau kemana. Ini UKBH ini pun juga nggak bisa marketplace juga. Jadi untuk sosialisasinya cuma mulut ke mulut. Oh, kamu ke UKBH aja gratis. Memprioritaskan warga miskin. Nah, kan mungkin ada stereotipnya orang-orang itu lawyer mahal, mungkin bayarnya per ketemuan berapa. Nah itu mungkin dari Legal Hub berarti komunikasi full di situ semuanya Mas, untuk antara mungkin yang bermasalah sama yang dari pihak hukumnya itu. Iya, jadi gini Mas, nah kebetulan adalah salah satu impiannya dari Legal Hub ini adalah kita membuat satu ekosistem hukum. Ekosistem hukum. Nah, jadi sebetulnya praktisinya Legal Hub ini di mana sih? Ya ini dari koneksi-koneksi yang sudah terjalin. Jadi Jimny School ini kan punya pelatihan, sertifikasi, praktisi hukum banyak sekali. Nah inilah yang kita ajak untuk join di Legal Hub. Ada juga dari organisasi-organisasi profesi hukum yang lain kan begitu. Nah jadi mereka semua bisa berkumpul menggunakan platform Legal Hub ini begitu kan, untuk saling berjejaring, baik itu dengan klien atau dengan para praktisi hukum nih gitu kan. Karena praktisi hukum kan dia bukan one man show kan. Iya benar. Praktisi hukum juga perlu bermitra untuk misalkan memecahkan satu kasus yang itu di luar kompetensinya dia butuh tim ini A B C D gitu kan, misalkan kaitannya dengan kepailitan. Nah ini kan harus punya koneksi jejaring dengan orang-orang yang paham tentang itu. Oh berarti ini nggak cuma dua arah antara klien sama praktisi hukum aja. Wah keren juga ini buat mungkin ada praktisi hukum yang sekiranya bingung mau curhat ke siapa ya Mas ya, curhat kasus ke siapa, ini bisa di Legal Hub juga. Antar praktisi hukum bisa ketemu juga, atau mungkin antar klien juga bisa ya Mas ya. Nggak bisa kalau nggak bisa. Wah keren juga Mas, keren, top. Soalnya saya itu masih ngambang juga Mas, dalam arti ada pemikiran saya, bisa nggak sih dalam konteks bidang hukum ini bisa dijalankan secara digital. Soalnya kan yang saya tahu ya kita pengadilan, surat menyurat beberapa hari dicatat, ketemu hakim, ketemu pengacara. Tapi sebenarnya apa sih Mas ya, dalam konteks kenapa nggak bisa marketplace itu, apakah menjadi suatu hambatan Mas? Sebetulnya gini Mas, kalau marketplace itu lebih ke arah ini ya. Marketplace itu kan sifatnya kita menjual, jadi ada kayak misalkan kita toko nih, di situ kan banyak barang. Nah, gitu kan. Nah, tetapi artinya siapa yang mau pakai barang ini itu harus bayar yang punya toko kan begitu. Nah kalau di Legal Hub enggak. Nah itu nggak jadi hambatan kan, dalam arti kan ini cuman udah ini platform aja, pakai aja gitu kan Mas ya. Iya. Tagging revenue-nya banyak loh. Kita punya banyak strategi untuk dari mana revenue kita bisa ada gitu kan. Karena memang bicara tentang platform itu pengeluarannya nggak murah. Nggak main-main kita paham ya. Nah ini kita tahu bagaimana strategi untuk mendapatkan revenue itu. Selain dari sifatnya yang marketplace itu kita nggak pakai, tapi lebih kita ke arah wadah. Jadi Legal Hub adalah apa? Legal Hub adalah Legal Practitioner Network gitu. Jadi kalau kamu mau berjejaring dengan para praktisi hukum ya di sini tempat. Oh iya. Malah dalam ini konteks apa ya Mas ya? Perhimpunan media gitu ya Mas ya. Dalam perhimpunan digital ya Mas ya. Ini orang-orang yang bingung tuh ya kan. Iya, Jadi sebenarnya misi sosial kita itu apa sih Mas? Jadi supaya orang-orang itu nggak bingung kalau mau cari pendampingan itu di mana. Benar. Kalau ada platform seperti itu kita nggak akan dengar, misalkan nggak akan sampai terjadi seperti yang kasusnya KPI itu tadi. KPI salah satu contohnya. Salah satu. Atau Novia yang kemarin yang rame yang Kurawati itu ya kan. Benar. Ini jadi kayak ada juga dalam konteks perlindungan korban dan saksi juga. Ya Mas ya, dalam arti perlindungan sama data-data tersebut ya udahlah keep aja dalam arti, ya kan Mas. Iya, artinya sebelum hal itu terjadi, misalkan saya korban, saya nggak akan bingung gitu loh. Artinya saya harus ngapain nih? Iya. Sehingga tidak malah terjadi yang hal-hal yang lebih parah gitu loh. Iya kan? Hitungannya apa ya? Bukan penanggulangan tapi mencegah ya Mas. Mencegah salah satunya di situ. Tapi saya juga kepo ini Mas. Kan suatu platform yang sekiranya ada
nilai baru ya Mas, nilai baru di digital, COVID juga, hambatannya apa aja sih Mas? Apakah kok sampai sekiranya ini saya sampai apa ya? Wah top lah, saya tahu di Instagram itu kok bisa ya orang yang bikin ini, padahal ini lagi COVID, terus ini ada pemikiran baru, ya hambatannya gimana itu Mas? Jadi digitalisasi ini memang salah satu momen masyarakat Indonesia untuk bertransformasi loh Mas. Dan ini wave-nya, gelombang besarnya itu saat ini. Contoh, kita tahu dulu kalau di dunia pengadilan segala macam itu konvensional banget. Iya, benar. Sekarang pengadilan udah hybrid. Iya. Orang lapor perkara sekarang pakai upload file bisa. Iya kan, pakai bisa online, bisa online kan di website. Iya. Itu kan sudah ada itu semua. Nah ini adalah gelombang digitalisasi yang sangat besar dan ini kita harus manfaatkan sebagai orang-orang yang memiliki semangat untuk dapat berkontribusi itu. Tapi apakah dari COVID ini nggak mengganggu sampean buat ini Mas, buat bikin platform ini Mas? Apakah mungkin ada hambatan finansial tersendiri? Nih, bicara finansial. Apapun itu hambatan, apakah mungkin ada orang-orang yang resek juga bisa juga ya kan Mas ya? Mungkin dari kebijakan pemerintah yang kesulitan juga. Enggak, karena justru kalau bisnis digital itu lagi ininya ketika COVID. Oh, lagi naik-naiknya juga ya. Berarti COVID nggak ngaruh lah ya. Oh ya. Ini jadi pandangan buat teman-teman yang sekiranya yang ruwet sama masalah COVID. Aduh, COVID nggak bisa ngapa-ngapain. Buat munculin nilai itu juga perlu banget. Tapi tak pahamin juga gimana ya Mas? Masih takjub sih Mas, kok ada dalam arti yang bukan tadi bukan menjembatani ya Mas, memberikan wadah ya kan ya. Tapi apa ya Mas ya? Cara sosialisasi kepada masyarakat itu gimana Mas? Apakah mungkin nanti ada sosialisasi secara offline langsung atau mungkin nanti ada dari pemerintah mengeluarkan program apa gimana itu? Nah, jadi itu sebetulnya Mas ya, masuk kalau kita bicara bahasanya itu istilahnya itu adalah go to market strateginya ya. Jadi bagaimana Legal Hub ini dapat diketahui oleh banyak orang atau banyak praktisi hukum. Nah, itu kita ada step by stepnya dari A to Z gitu kan. Nah, itu yang akan kita implementasikan. Nah, tentunya hal itu bisa dapat tercapai ketika semakin banyak orang-orang yang bersedia berkolaborasi dengan kita di Legal Hub. Nah, salah satunya kita hadir di podcast seperti ini. Ini kan untuk menyampaikan juga. Iya, benar juga. Dalam arti ya memanfaatkan apapun itu ya Mas ya. Dalam arti sekarang digital lagi maju-majunya, ya udah kita jalan aja. Terus mungkin terkait gini Mas, sasarannya dari Legal Hub ini apa sih Mas? Apakah mungkin orang miskin atau mungkin siapapun itu bisa? Gimana sasarannya? Kalau kita lebih fokusnya adalah ke para praktisi hukum untuk bisa bergabung di platform itu. Gitu. Nah untuk usernya ini kita terserah. Artinya bisa per individu orang atau organisasi ataupun korporasi, mereka silakan bergabung di sini gitu loh. Karena mereka juga sebagai objek yang memerlukan bantuan gitu atau pendampingan atau konsultasi gitu ya. Tapi kita fokusnya adalah ke para praktisi hukum untuk dapat berhimpun di situ di platform itu. Iya. Tapi ini praktisinya ada batasannya apa enggak Mas? Atau apakah mungkin semuanya yang lulusan hukum udah bisa atau mungkin harus PKPA dulu apa gimana Mas? Ya tentunya gini Mas, itu kita persyaratan praktisi hukum itu kan kita kategorikan banyak ya Mas. Ada yang namanya mediator. Nah kalau mediator ini itu persyaratannya adalah harus dia bersertifikasi dari Mahkamah Agung. Iya, tahu. Iya Mas. Ada juga misalkan konsultan hukum. Nah kalau konsultan hukum ini harus S1 nih minimal. Belum ikut PKPA pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau lawyer ini kan harus sudah sumpah. PKPA gitu sudah sumpah. Atau notaris ya dia harus sudah dilantik kan gitu. Wah. Jadi nanti misalkan Mas Luki kan hukum toh? Iya, lulus bisa juga ke Legal Hub ini. Ayo kita manfaatkan Legal Hub ini untuk bisa lebih berkontribusi kepada semua. Gini sih, aku pengen gini Mas Bas. Karena peminatan saya juga lingkungan ya Mas ya. Ada banyak banget orang-orang itu yang sekarang susah banget buat dia join ke dalam arti
menjalani birokrasi. Birokrasi kan susah banget kan Mas. Karena mungkin karena media sekarang udah bisa online lah ya. Dulu sudah harus antri KTP aja berapa lama. Itu di bidang lingkungan apalagi. Ada Omnibus Law, ada yang diganti. Tentunya apa ya Mas ya? Mungkin ada masyarakat yang sekiranya susah. Karena sekarang yang dipentingkan orang-orang yang buka usaha itu ya yang investor dan lain-lain. Itu gimana Mas? Apakah mungkin rencananya apakah mungkin akan ada kelas seperti apa ya Mas, kelas hukum atau gimana, ada nggak sih Mas? Nah, jadi gini Mas, Legal Hub ini kan sebenarnya main bisnisnya adalah tentang platform yang mampu merangkai jejaring-jejaring itu untuk dapat diakses semua orang. Nah, sedangkan sebetulnya yang tidak boleh terlupa itu adalah pendidikan tentang hukum itu sendiri. Benar. Makanya di sini kenapa di awal saya bilang tadi bahwa impian kita adalah menciptakan ekosistem gitu ya. Nah, itu salah satunya adalah kita menjadi bagian dan bermitra dengan Jim School of Law and Government Surabaya. Nah, jadi di Jim School ini kita banyak nih Mas bikin pendidikan tentang hukum yang itu yang ikut tidak hanya orang hukum. Untuk dokter, umum. Betul, dokter dia ikut. Ngapain nih dokter susah-susah kalau sekolah hukum kan? Ya, orang awam ngelihat gitu. Iya, benar. Ternyata ada juga ini nilai hukumnya. Sangat dominan Mas. Sangat dominan malahan ya. Bayangkan kita datang ke rumah sakit gitu kan. Ini menyerahkan diri kita, udah silakan dioperasi. Padahal kalau orang yang tidak punya surat dokter tuh kompetensi dokter tuh itu pisau dikenain tubuh orang udah masuk penganiayaan. Oh iya, benar. Dokter kan enggak. Benar. Karena dia punya kompetensi. Nah, kita banyak itu kalau Jim School dari orang-orang kedokteran, medis itu banyak Mas. Terus dari orang-orang media juga kita banyak. Lawyer apalagi ya, malah banyak. Berarti dokter-dokter ini malah kuliah di situ. Kuliah di sini. Kuliah di situ. Karena kita ada salah satu programnya Hospital by Laws. Ada hukum kesehatan itu kita kasih gitu kan program-programnya. Terus yang paling keren itu ini alternative dispute resolution, mediasi itu. Penyelesaian sengketa alternatif. Yes. Oke. Itu selama ini kan kita tahu nih Mas, yang kita tahu nih masyarakat umum nih, kalau kita punya masalah, kamu punya masalah sama saya, ya udah kita pengadilan, somasi itu. Benar. Pengadilan kan. Benar. Nggak ada kalau ada cara lain. Betul. Kamu atau aku yang menang. Nah, benar. Kalau saya menang ada kalah. Nah, benar. Nggak bisa apa ya ini? Win-win solution. Nah, kalau di mediasi itu yang di. Iya. Fokusnya. Tapi gini Mas, saya juga kepo. Kalau kan kuliah kan ada mungkin UTS UAS-nya. Kalau di Legal Hub apakah mungkin nanti belajar aja atau mungkin ada kompetensi khusus yang menyatakan dia bahwasannya ini udah paham lah terkait materi ini gitu. Ada nggak sih Mas? Kalau untuk bicara tentang pendidikan dan sertifikasi ini bukan di Legal Hub Mas. Di Jim School Surabaya sama ada beberapa LSP yang sertifikasi. Tapi kalau untuk yang masuk di Legal Hub gitu ya, misalkan dia di situ memilihnya adalah profesi advokat, maka dia harus melampirkan tuh ketika mendaftar apa sih yang menjadi identitas Anda sebagai advokat di legal formalnya gitu-gitu. Salah satunya adalah KTA. Itu harus diupload baru bisa di ACC, dia boleh ngasih advice gitu kan. Bener. Misalkan mediator ya harus ada tuh sertifikat Mahkamah Agungnya gitu kan. Atau notaris harus ada SK-nya kan gitu. Tapi ini bentuknya apakah seperti kelas atau diskusi kayak gitu Mas? Kita aplikasi Mas. Enggak, terkait pembelajarannya apakah di sana yang di Jim School? Yang di Jim School sama di Legal Hub ini apakah kan bentuk aplikasi itu berarti apakah mungkin nanti berbentuk kelas Zoom atau mungkin di Zoom nanti prosesnya metodenya itu diskusi membahas suatu isu apa kayak gimana? Kalau kita yang membahas suatu isu atau diskusi kita lebih sifatnya webinar ya. Ke webinar. Kita sifatnya webinar. Terus kalau untuk pendidikannya itu kita by Zoom sih. Kalau di Jim School Surabaya ya. Benar. Gitu. Kalau webinar Legal Hub bisa bikin, Jim School bisa bikin. Kita pun bisa berkolaborasi dengan law firm yang ada. Gitu. Benar. Karena memang saat ini Mas, itu dunianya bukan
berkompetisi. Iya, tapi bener. Berkolaborasi. Iya, benar, Mas. Bener. Banyak karena karena sekarang pendidikan pun kita diajari untuk win-win solution. Kita apa maunya, mereka apa maunya, lebih enak-enak kayak gini, dan mereka nggak tahu untuk di sisi hukumnya ini gimana untuk win-win solution gitu kan ya Mas ya. Sini stop banget lah. Terus gini Mas, untuk rencana ke depan legalnya mau ngapain ini Mas? Sekiranya ataukah mungkin nanti ada hal sing dor gitu apa kayak gimana Mas? Kita agenda terdekat mungkin grand launching di Januari atau Februari. Gitu. Aplikasinya Mas. Aplikasinya. Ya, sehingga bisa diakses banyak orang dan secara semua orang. Iya. Itu kan kalau kita bicara digital kan kita nggak dibatasin kan. Iya, global lah ya. Global ya kan. Selama dia punya gadget, maka dia bisa akses itu. Jangan lupa juga ini teman-teman, habis ini tanggal berapa Mas? Kita nggak tahu ya tanggalnya. Oh, tanggalnya ya. masih belum. Tapi bulannya sekitar Januari Februari. Oh, Januari Februari nanti mungkin ada launching di App Store ya kan? Sekarang sudah ada sebetulnya. Sekarang sebenarnya udah ada. Cuman itu masih versi beta. Oh, versi beta, masih close, masih belum CBT ya, masih belum CBT. Oh iya. Kayak gitu, game aja ini Mas. Ya nanti pokoknya kita launching, Mas Luki kita tunggu lah. Harus masuk di sana. Pengen belajar sih Mas, karena di kuliah juga kita cuman diarahkan satu arah, dalam arti ya udah dengerin dosen, belajar sendiri. Untuk komunikasi dua arah interaktif itu dan tahu bagaimana kondisi pekerjaan itu gimana, kan anak kuliah belum tahu Mas ya kan. Ada yang kagetnya juga. Nah, mungkin di Legal Hub ini bisa juga buat teman-teman yang sekiranya bingung kerjanya apa ya kan. Tapi saya ada kekhawatiran sendiri Mas, apakah ingin Mas bicara tentang bisnis di hukum juga, sebenarnya bukan dibilang profit atau enggak, masuk enggak sih Mas, dalam arti orang-orang yang di bidang hukum ini bermain suatu bisnis dan dengan memanfaatkan kondisi pandemi kayak gini dalam konteks bukan media, bukan digital Mas, bisa enggak sih Mas buat mulai bisnis di bidang ekonomi lah gitu. Jadi justru gini Mas, kebanyakan pengusaha-pengusaha itu backgroundnya hukum loh. Hukum. Jangan salah loh. Oh, banyak kan hukum. Loh, kalau Anda tahu Hotman Paris itu kan terkenalnya dia lawyer. Iya. Nah, itu pengusaha itu. Dia punya banyak kafe, punya banyak properti yang itu jadi yang kan, ternyata orang-orang lain nggak tahu. Yang orang lain nggak tahu karena image-nya aja lawyer gitu kan. Banyak itu. Komisarisnya Legal Hub itu memang dia law firm tapi dia pengusaha tambang. Oh iya. Jadi lawyer itu sebetulnya ranah pengabdian mereka saja. Gitu. Tapi kan mungkin dari di sisi lain anak hukum atau mungkin anak fisip lainnya, anak ilmu budaya mau buka bisnis itu gimana sih Mas? Apalagi kondisi COVID kayak gini, orang-orang juga susah, kayak gimana itu? Nah, kalau dari saya Mas, sebetulnya adalah kita harus mampu memetakan sih resource yang kita punya apa. Iya. Gitu. Misalkan nih, saya sebelum dulu bergerak di bidang ini Mas, ya saya bergerak di bidang hukum ini karena saya punya resource bahwa saya bekerja di Jim School, saya punya di situ banyak network sehingga ada kita, ini potensi nih yang bisa kita bikin bisnis. Nah, sebelum itu saya pernah bekerja di istilahnya magang atau apa ya, itu di CSWS Visip Uner. Gitu kan. Iya. Nah, di situ kita ada project yang namanya pendampingan kepala desa, sehingga di situ banyak nih network nih dengan kepala desa nih. Nah, di desa itu mereka punya komoditi yang keren loh Mas. Ada beras, ada tebu segala macam. Itu kalau kita lihat kesempatan itu, kita bisa manfaatkan itu jadi bisnis gitu. Iya. Jadi bisnis itu jangan muluk-muluk artinya saya mau bikin ini. Enggak, lihat aja potensi yang kamu punya, resource kalian yang kalian punya apa, ambil kesempatan itu, jadikan. Mulai dulu udah. Tapi misalkan nih Mas Luki nih, ini kan keren nih. Pembawaannya jadi boleh nih kayak jadi MC gitu kan. Itu bisa tuh jadi bisnis. Iya. Lihat potensinya dulu. Iya, ada mas. Saya punya teman itu suaranya enak.
Oh iya bener Kan? bener. Suaranya enak banget. Nah jadi dia bikin satu perusahaan itu namanya voice over. Oh, bergerak di bidang Voice over. voice over. Sama tahu yang iklan-iklan itu loh. Itu kan lucu-lucu tuh. Yang iklan-iklan. Iya, misalkan kecap Garuda gitu-gitu. Itu dia punya agency Nyagerin itu. gitu-gitu. Oh iya iya. Dia punya passion di bidang itu. Lalu ketemu orang-orang yang seperti itu juga, gitu kan. Dia, wah ini kesempatan nih. Aku bikin agency voice over. Wah bisa juga Jadi, nih gitu. Ini kan kalau agency aja nggak ada duitnya nih. Iya iya, Nah, bener. dia cari project-project ke perusahaan untuk dibikinkan iklan. Nah, Voice overnya pakai dia. Iya Duit, iya. Mas. Iya bener. Itu perkara suaranya enak doang gitu. Iya, belum juga kalau punya kompetensi lain juga ya kan. Oh iya. Iya. Jadi dilihat aja resource yang kalian punya apa. Baru nanti kalian cari kesempatan lebih gitu ya Mas. Bukan cari kesempatan lebih, tapi diteliti apa yang bisa kira-kira dijadikan kesempatan. Iya itu diteliti apa yang jadikan kesempatan. Kadang-kadang ini orang-orang ini nggak paham Mas, mau mulai kan kebanyakan mungkin kalau dari saya kebanyakan mikir dalam arti mau bikin usaha harus ada modal, harus ada izin, harus apa ya? Enggak Mas. Enggak gimana Mas? Modal itu nomor sekian, duit toh. Modal nomor sekian. Iya. Nah modal ini mungkin bisa dirupakan yang lain. Jadi modal itu kan ada 3 Mas. Iya gimana Jadi ya? Koneksi ini salah satu. Koneksi. Terus knowledge ini 2, informasi. Knowledge. Yang ketiga baru uang. Baru uang. Uang itu bisa kita convert. Oh. Gitu. Sebenarnya uang ini apa sih Mas? Uang ini kan hanya alat aja toh. Iya, fasilitator lah ya. Iya. Oh. Alat aja dia. Kalau sebetulnya misalkan nih saya pengen ini nih. Ya, kalau lazimnya adalah kalau saya pengen ini, saya harus beli nih. Tapi kalau Mas Luki ngasih ke saya kan saya nggak perlu duit. Iya, benar juga. Oh iya, paham. Nah, nyampe nilai ini. Oh iya, berarti dalam arti nggak bisa melulu duit juga ini. Kan ada juga 2 yang utama tadi nih, knowledge sama. Jadi kalau relasi. Misalkan Mas Luki nggak punya duit untuk jadi modal, convertlah kebutuhan duit itu ke yang lain. Oh. Jadi misalkan saya nih butuh duit nih untuk bikin PT misalkan. Ya sudah, kalau saya nggak punya duit berarti kan saya nggak bikin PT. Iya. Nah, gimana saya coba caranya supaya bisa bikin PT? Ya saya harus tahu notarisnya siapa. Iya. Yang berkenan, yang bisa membantu saya. Bener. Dibikinkan dulu lah nanti bayarnya kan gitu. Akhirnya kan nggak butuh duit ini. Oh Mas. Iya benar itu buat teman-teman jangan buka melulu tentang duit lah, yang penting mulai dulu gagasannya apa, diimplementasikan apa. Nah ini mungkin dari teman-teman juga pengen lah dapat saran motivasi dari sampeyan yang sekiranya pengen buka suatu saingan lah ya. Suatu saingan platform lah sekiranya terkait di bidang hukum di media lah. Itu apa Mas? Mungkin saran dan motivasinya harus ngapain aja, mulai dari mana? Jadi kalau yang pertama itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi Mas, peka dengan resource kalian, kesempatan kalian, lalu implementasikan itu. Kalau misalkan masalah duit itu nomor yang sekian. Iya, oke. Gitu. Jadi konsepnya harus dipertajam, lalu bagaimana take actionnya itu yang paling penting. Karena ide itu murah Mas. Ide itu murah, itu nggak mahal. Kalian punya ide sebagus apapun itu nggak mahal. Itu jadi mahal ketika Anda bisa mengimplementasikan. Makanya saya sangat berkesan dengan satu konsep tentang yakin, usaha dan sampai itu. Oh iya. Bener juga. Percuma kalau dalam arti ide aja nggak jalan nih percuma. Kita ide itu kan berarti kan bicara tentang keyakinan. Yakin aja kan nggak ada usahanya ya nggak sampai. Iya bener nggak bakal sampai juga. Tapi harus usahakan dulu ya kan. Iya usaha dulu. Wah top banget ini lah ya kan. Nah itu mungkin apa ya suatu konklusi dari Mas Lukman sekiranya kita dari mahasiswa tentunya jangan muluk-muluk dalam arti berbicara konvensional itu seperti apa, kita harus memanfaatkan media dan lain-lain dan juga nilai itu murah sebenarnya, yang mahal itu bagaimana nilai itu diimplementasikan gitu ya Mas ya.
Betul. Dan itu nilai yang bagus banget buat kita, buat kalian yang sekiranya di kala muda ini yang bingung harus mau apa, bingung cari jati diri, bingung mau langkah selanjutnya apa. Nilai yang beda sih Mas yang saya pelajarin dari 2 materi sebelumnya, ya kan. Ini top lah. Mungkin ada closing statement dari sampean Mas? Closing statement saya yakin saya sampaikan. Siap. Semangat, pastikan bahwa setiap kesempatan itu Anda maksimalkan dan tidak pernah dilewatkan. Siap, Mas. Terima kasih banyak buat Mas Lukman. Dipantau lagi Deep Talk kayak gimana. Selamat tinggal di Deep Talk, obrolan tentang inspirasi, motivasi, dan edukasi. Do you want to know more? Stay tuned on Deep Talk.